Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Miftahul Hidayat, kelas 5B NPM 22121015. Di sini saya akan berpresentasi tentang strategis humas dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan kantor pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pendahuluan. Dalam konteks pemerintah daerah, efektivitas administrasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Administrasi yang efektif tidak hanya mencakup pengelolaan dokumen dan kebijakan, tetapi juga melibatkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Disinilah humas berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran humas dalam administrasi negara. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh humas untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur. Manfaat penelitian. Manfaat teoretis: memberikan kontribusi dalam pembangunan ilmu administrasi publik, khususnya terkait peran humas dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan. Manfaat praktisnya: memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dalam mengoptimalkan peran humas untuk mendukung efektivitas administrasi pemerintahan. Definisi hubungan masyarakat. Semakin berjalannya humas ini, pada saat ini pengguna istilah humas yang semakin luas, semakin menggaburkan arti. Definisi humas dapat diartikan berbeda sesuai dengan fungsinya. Namun, hubungan dengan masyarakat yang luas seperti melalui publis, khususnya fungsi-fungsi koperasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan diri sendiri. Di sini ada model 2Y Symmetrical James Green, mengidentifikasi suatu teori normatif mengenai publik yang menganut 2Y symmetrical adalah memiliki beberapa karakter. Yang pertama, adanya saling tergantung dan pembinaan hubungan. Yang kedua, ketergantungan dan pembinaan hubungan tersebut memunculkan kurangnya konflik perjuangan dan saling berbagi misi. Dan yang ketiga, adanya keterbukaan, saling percaya dan saling memahami. Peran humas. Menurut Ehad Ahli, seorang praktis publik yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu untuk mencarikan solusi dan penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Dan menurut aktor komunikasi, dalam hal ini praktis publik bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Tujuan humas ini yang pertama, membangun kebanggaan citra pemerintahan yang positif untuk publik. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan pemerintahan. Strategi humas. Pengertian strategi humas di sini merupakan suatu hal penting di mana salah satu cara untuk mencapai tujuan sehingga visi misi dan misi dapat tercapai merupakan dengan tujuan jangka panjang
dari sebuah perusahaan yang ditentukan berdasarkan dari hasil analisa, situasi, dan riset yang dilakukan dengan menggunakan sebuah tindakan tertentu. Strategi ini pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu perencanaan tersebut. Sandra Oliver dalam bukunya yang berjudul Strategi Publik menyatakan bahwa definisi strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Masing-masing aktivitas ini, adapun dalam kutipan Rahmat Kriyotono, fungsi manajemen membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan baik, mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jenis-jenis strategi humas. Strategi humas menurut Virsanova atau yang lebih dikenal dengan bauran humas adalah cara humas dalam menyebarkan informasi dan gagasan atau ide kepada masyarakat. Dan yang kedua, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh humas dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan seterusnya. Di sini efektivitas publiknya yang pertama, konsep efisiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi lebih menitik beratkan dengan pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang kecil mungkin. Sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai. Kemudian kita berlanjut ke bab yang ketiga. Ke bab yang ketiga ini ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penelitian mencari data-data dalam wujud variabel mandiri secara natural. Jenis yang memberikan gambaran tentang efektivitas pelayanan administrasi di kantor Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, sumber data. Jenis data di dalam penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil. Sumber data, ada beberapa sumber data, yaitu sumber data primer. Sumber data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Contoh, di lapangan kita meliput suatu kegiatan pimpinan ataupun sebagainya. Nah, disitulah sumber data yang kita ambil dari lapangan. Terus sumber data yang kedua, yaitu sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dalam pengumpulan data, misalnya melalui dokumentasi atau melalui orang yang terlibat langsung dalam ruang lingkup. Misal kita menitip suatu dokumentasi dengan seseorang. Nah, di situ termasuk sumber data sekunder. Teknik cara yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik ini dalam penelitian ada beberapa. Yang pertama, observasi atau pengamatan ya. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang secara langsung turun ke lapangan terhadap apa yang menjadi objek penelitian. Melalui teknik ini dapat dilihat sebagaimana yang dilihat subjek penelitian. Yang kedua, melalui wawancara.
Wawancara terdapat semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden atau yang berkaitan dengan analisa kinerja pegawai dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, dokumentasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insan, bukan manusia. Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud adalah sebagai sumber data, karena dengan dokumentasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bukti, menafsirkan dan meramalkan akan jadi sesuatu peristiwa. Teknik analisa data. Di sini analisa dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data-data bersifat kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh peneliti. Contoh pengumpulan data. Pengumpulan data adalah teknik cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penyajian data. Setelah diproduksi data, setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Pengajuan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, piktogram, dan sejenisnya. Redukasi data. Redukasi adalah merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja. Penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam menganalisa penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono dalam kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masa dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.